Hai guys, kembali bersama saya di YouTubeku. Aku masih di dalam toilet. Ini aku mau menceritakan, ini kasus yang sangat menarik untuk aku dan aku ingin membahasnya. Kenapa? Karena ini kok bisa gitu loh. Kenapa gitu loh ya. Tak bacakan, ini ada seorang perempuan yang pulang dari Taiwan dan dia menghabisi nyawa seorang anaknya. Tidak bisa aku bayangkan. Dipulangkan dari Taiwan karena depresi. Oke, sampai di rumah seorang PMI di Tulungagung menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Kisah memilukan menimpa rumah tangga keluarga pekerja migran atau PMI di Tulungagung. Kabar pilu pun dengan cepat menyebar ke seantero jagat Tulungagung keesokan harinya. Sebuah peristiwa yang merenggut nyawa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 bulan 5 2024 sekitar pukul 20.30 malam, jam setengah 9. Seorang balita berusia 3 tahun ditemukan lemas dengan luka lebam hingga akhirnya dinyatakan meninggal. Peristiwa ini kali pertama diketahui oleh AJ, umur 23 yang merupakan ibu kandung dari korban. Balita berinisial MAK tersebut sempat dibawa ke Puskesmas Rejo Tangan untuk mendapatkan pertolongan, namun sesampai di Puskesmas petugas medis menyatakan balita tersebut telah meninggal. Kapolsek Rejo Tangan AKP Kasianto membenarkan adanya peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari perangkat desa. Kami langsung mendatangi TKP dan dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Polres Tulungagung, tuturnya. Pelaku yang berinisial RAP 29 merupakan ayah kandung korban, baru pulang dari Taiwan. Dia dipulangkan karena depresi. Jadi yang menghabis nyawanya itu si laki-laki ya guys ya, bukan si perempuannya guys. Jadi si laki-laki ini dari Taiwan. Pelaku baru pulang dari Taiwan. Dia di rumah baru 10 hari terangnya. Sebelumnya peristiwa naas itu terjadi. Korban bersama keluarganya main bersama seperti hari-hari biasanya. Namun tak berselang lama pelaku menggendong anaknya sedangkan ibu korban berada di luar. Saat korban bersama ayahnya di sofa rumah, tiba-tiba korban dicekik ayahnya hingga meninggal dunia. Jelasnya, Kasianto menambahkan saat peristiwa tersebut pelaku juga sempat menindih badan anaknya dalam kondisi terkurep. Jadi pas anak mau kurep ditindih guys. Dari situlah membuat anak yang berusia 3 tahun itu meninggal. Iyalah meninggal lemes lah guys. Dari keterangan saksi, korban sempat dicekik, ditindih hingga dibekap. Tapi kami akan dalami dulu peristiwa ini paparnya. Saat dilakukan interogasi terhadap pelaku, jawabannya seperti sedang berhalusinasi. Pelaku saat ini sudah kami amankan di Polres Rejo Tangan. Pungkasnya, jadi gini guys, si bapak ini tuh baru pulang dari Taiwan. Mungkin dia mempunyai masalah entah ekonomi, entah sama cewek, entah apa, atau sama majikannya. Dan dia dipulangkan karena dia depresi, maka dari itu dia dipulangkan. Nah setelah dia pulang baru di rumah lagi 10 dino, tiba-tiba dia kayak berhalusinasi terus. Aku nggak tahu di pikirannya seperti apa ya, hingga dia bisa menghabisi nyawa si anaknya ini, sedangkan anaknya baru 3 tahun loh guys, ya kan. Kita tuh harus mewaspadai dengan orang-orang yang seperti ini guys. Kayak walaupun sedikit dengan gangguan itu tuh harus dilihat ini tuh serius atau enggak gitu. Jadi kita bisa mewanti-wanti anak kita kayak gitu guys. Aduh, aku ngantuk. Aku dibatang itu kayak gitu, dan sangat kayak ketemu guys. Aduh, nggak tahu. Kebanyak sekarang kasus seperti itu ya, kayak bapaknya memperkaos anaknya, terus menghabisi nyawa anaknya,
terus mencoba menghabisi nyawa anaknya kayak gitu tuh banyak. Jadi kita tuh harus hati-hati terhadap anak kita dan orang terdekat kita guys, kayak gitu. Jadi kayak harus benar-benar menjaga anak supaya anak kita tuh terlindung dari mara bahaya gitu. Gak bisa dipungkiri ya guys, memang kayak dunia ini tuh sudah apa ya, sudah nggak tahu bagaimana jalan cerita. Bukan jalan cerita, maksudnya ada banyak kasus-kasus yang seperti itu. Yang kemarin ada si anak umur 5 tahun diperkaos bapak nih sampai trauma ya kan. Terus ada lagi yang ya kayak ini dihabisi nyawanya dan lain-lain ya gitu. Nggak tahu apa sih ning pikirane bapak iki opo ya ora ngerti. Mungkin karena depresi ya kan, jadi banyak pikiran, jadi ya seperti itu. Jadi itu cerita dari aku. Sebelum kalian subscribe, sebelum kalian nonton, setelah kalian nonton film ini jangan lupa subscribe, komen, dan share guys. Aku ngantuk banget, padahal aku tanya dulu ya, saya nggak tahu ya. Tapi nak aku ngelihat aku bisa turu, jadi aneh. Jadi aku mau masak jam 4 aku masak sup kalau bapakku. Oke, apa yes.